Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Lutfiliani Salsabila dengan NIM B1A023013, kemudian ada Syarafika Satriani dengan NIM B1A023012, dan Yasmin Alifah Syahan dengan NIM B1A023011. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait adaptasi teripang laut dalam terhadap tekanan tinggi di Laut Sulawesi. Laut Sulawesi merupakan salah satu kawasan laut terdalam di Indonesia yang menjadi habitat bagi berbagai organisme laut dalam, termasuk teripang atau sea cucumber. Teripang adalah hewan dari filum Echinodermata yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem bentik, terutama melalui proses daur ulang bahan organik di dasar laut. Menariknya, keberadaan teripang di lingkungan laut dalam yang sangat ekstrim ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa, terutama terhadap tekanan hidrostatik yang sangat tinggi. Kita semua tahu bahwa lingkungan laut dalam memiliki kondisi yang ekstrim, seperti tekanannya bisa ribuan kali lebih besar dibandingkan di permukaan, suhunya rendah, dan cahaya maupun nutriennya sangat terbatas. Kondisi tersebut menuntut organisme seperti teripang untuk mengembangkan berbagai bentuk adaptasi, baik fisiologis, morfologis, maupun molekuler, agar dapat bertahan hidup. Salah satu bentuk adaptasi yang menarik untuk diteliti adalah adaptasi terhadap tekanan tinggi, terutama yang berkaitan dengan struktur membran sel dan komposisi asam lemak. Pemahaman terhadap mekanisme ini sangat penting bukan hanya untuk mengenali biodiversitas laut dalam, tetapi juga memahami proses evolusi dan potensi bioteknologi kelautan di masa depan. Masuk ke pembahasan pertama, membran sel merupakan komponen vital yang berfungsi mengatur pertukaran zat antara bagian dalam dan luar sel. Struktur membran terdiri atas lapisan ganda fosfolipid yang mengandung molekul asam lemak, kolesterol, dan protein integral. Pada tekanan tinggi, molekul lipid dalam membran akan saling mendekat sehingga fluiditas membran menurun. Akibatnya, membran menjadi kaku dan tidak fleksibel, mengganggu fungsi protein transport dan enzim membran. Apabila tekanan melebihi batas toleransi fisiologis, proses metabolisme bahkan bisa terhenti. Untuk mengatasinya, teripang laut dalam melakukan penyesuaian komposisi lipid, termasuk mengatur kadar asam lemak jenuh dan tak jenuh, serta panjang rantai karbon fosfolipid. Penyesuaian ini membantu menjaga struktur dan fungsi membran tetap stabil meskipun berada pada tekanan yang sangat tinggi. Strategi utama teripang laut dalam adalah meningkatkan proporsi asam lemak tak jenuh atau unsaturated fatty acid pada membran sel. Asam lemak tak jenuh memiliki ikatan rangkap yang membuat strukturnya berlekuk, sehingga molekul lipid tidak terlalu rapat. Hasilnya, membran tetap lentur dan cair meskipun di bawah tekanan ekstrim. Pada teripang laut dalam, jenis asam lemak yang dominan adalah PUFA, yaitu polyunsaturated fatty acid, seperti DHA dan EPA. Kedua jenis asam lemak ini membantu menjaga membran tetap cair pada suhu rendah dan tekanan tinggi. Selain itu, beberapa spesies teripang juga memiliki rantai karbon fosfolipid yang lebih pendek, sehingga titik lelehnya rendah dan jarak antar molekul lebih longgar. Kombinasi ini memungkinkan membran tetap fleksibel dan berfungsi optimal di kedalaman Laut Sulawesi. Perubahan komposisi lipid ini tidak terjadi secara pasif. Prosesnya dikendalikan oleh aktivitas enzim, terutama fatty acid desaturase dan elongase. Enzim desaturase berfungsi menambahkan ikatan rangkap pada asam lemak jenuh, sedangkan elongase memperpanjang rantai karbon untuk menghasilkan DHA dan EPA. Pada organisme laut dalam, aktivitas kedua enzim ini biasanya lebih tinggi dibandingkan organisme dari perairan dangkal. Hal ini menunjukkan adanya regulasi genetik khusus yang mendukung adaptasi terhadap tekanan tinggi. Proses ini dikenal dengan istilah homeoviscous adaptation, yaitu kemampuan sel untuk mempertahankan kekentalan atau fluiditas membran agar tetap stabil meskipun kondisi lingkungan berubah drastis. Dengan mekanisme ini, teripang dapat menyesuaikan diri sesuai kedalaman habitatnya. Perubahan pada membran tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga fungsional. Membran yang cair dan fleksibel menjaga agar protein transport, kanal ion, dan enzim tetap berfungsi dengan baik di bawah tekanan tinggi. Hal ini juga penting untuk menjaga fungsi mitokondria, pusat produksi energi sel. Jika membran mitokondria terlalu kaku, maka produksi energi menurun dan aktivitas fisiologis terganggu. Selain itu, stabilitas membran membantu mencegah kebocoran ion dan menjaga homeostasis seluler yang sangat penting untuk kelangsungan hidup di lingkungan ekstrim.
Selanjutnya, terdapat implikasi ekologi dan evolusioner dari teripang laut. Secara ekologis, kemampuan adaptasi ini memungkinkan teripang tetap berperan sebagai detritivor utama dari ekosistem bentik laut dalam. Mereka membantu mendaur ulang bahan organik serta menjaga keseimbangan rantai makanan. Secara evolusioner, mekanisme ini menunjukkan adanya adaptasi konvergen dengan organisme laut dalam lain seperti ikan, moluska, dan krustasea. Kesamaan pola adaptasi ini menandakan adanya tekanan seleksi yang seragam di lingkungan laut dalam. Selain itu, memperluas pemahaman tentang ekosistem biota laut, temuan ini juga membuka peluang pengembangan bioteknologi kelautan, misalnya menciptakan bahan atau lipid yang stabil di bawah tekanan tinggi. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa teripang laut di Laut Sulawesi memiliki mekanisme adaptasi yang kompleks terhadap tekanan tinggi. Mereka mengubah komposisi lipid membran dengan meningkatkan kadar asam lemak jenuh seperti DHA dan EPA, serta memanfaatkan aktivitas enzim desaturase dan elongase untuk mempertahankan fluiditas membrannya. Adaptasi ini tidak hanya menjaga fungsi sel dan metabolisme tetap berjalan normal, tetapi juga mendukung peran ekologis teripang sebagai pengurai penting di ekosistem laut dalam. Secara keseluruhan, mekanisme ini mencerminkan keajaiban evolusi organisme laut dalam yang mampu bertahan di habitat paling ekstrim di bumi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.